Presiden Joko Widodo dikenal dengan presiden yang kurus dan badannya gitu-gitu saja. Tidak ada pembengkakan di sektor manapun. Maaf, khususnya bagian perut, lazimnya para pejabat-pejabat di negeri ini usai mendapatkan kursi empuknya. Presiden Jokowi memang orang spesial. Bagaimana tidak? Menjabat lebih dari satu periode. Ini periode kedua. Dengan segala kemampuannya, kebijakannya, dan kinerja, serta menjawab ekspektasi publik dengan kerja kerasnya, usai dilantik dengan belusukan ke hampir seantero tanah air. Presiden Jokowi membuktikan bahwa dia memang amanah untuk membangun Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa saja. Untuk menjawab segala persoalan dan menyelesaikan segala permasalahan yang ditinggalkan oleh pemerintah sebelumnya, Presiden Jokowi tampak tegar dan pantang menyerah. Belum lagi buah-buah pemikiran dan kerja kerasnya mampu menjaga kepercayaan publik dan membuat masyarakat di daerah-daerah yang didatangi oleh Presiden Jokowi semakin mencintai dan bersyukur memiliki presiden seperti Joko Widodo yang memperhatikan dan berbuat demi kesejahteraan mereka. Permainan caturnya untuk merangkul rivalnya menjadi kawan, strategi penempatan catur-caturnya membuat para pembencinya mati kutu. Mengembalikan putra terbaik bangsa dengan mengangkat Archandra Thakar, sempat menjadi Menteri ESDM pada 15 Agustus 2016. Namun karena masih memiliki dui kewarganegaraan Indonesia dan Amerika Serikat, maka untuk meredam keriuhan publik, apalagi para pembenci Presiden Jokowi yang selalu mencari-cari kesalahan, maka Presiden Jokowi melantik Ignatius Jonan, ex-Menteri Perhubungan, menjadi Menteri ESDM, dan Archandra Thakar jadi wakilnya di Kementerian ESDM. Apapun ceritanya, Presiden Jokowi tetaplah menjadi orang yang bersahaja dan selalu berusaha memberikan kesempatan kepada sosok-sosok yang dia anggap mampu dan berkompeten di bidangnya untuk membantunya di kabinet demi kemajuan Indonesia. Adalah hak prerogatif Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara untuk menjalankan pemerintahan, Chief Executive, untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya. Presiden berhak untuk memilih siapa yang cocok jadi menterinya dan juga para staf khususnya. Pun sekarang kita melihat di tubuh Kabinet Indonesia Maju eranya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ada kelaziman baru untuk menempatkan wakil menteri di berbagai posisi menteri. Penempatan wakil menteri ini jelas menambah skuad yang sudah gemuk dengan 4 menteri koordinator dan 30 menteri bidang yang diumumkan pada 23 Oktober 2019 dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 113/P tahun 2019 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Lantas, tanggal 23 Desember 2020, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan pergantian sejumlah menteri dengan memperkenalkan 6 figur baru dalam kabinet berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 133/P tahun 2020 tentang pengisian dan penggantian beberapa menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024.
Selanjutnya, pada 28 April 2021, Presiden Joko Widodo melantik 2 menteri kabinet berdasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 72/P tahun 2021 tentang pembentukan dan pengubahan kementerian serta pengangkatan beberapa menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Melalui pengubahan terbaru ini, Kepala Negara sekaligus memperkenalkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Kementerian Investasi. Lantas terbaru, Presiden Jokowi telah menekan Peraturan Presiden alias Perpres nomor 110 tahun 2021 tentang Wakil Menteri Sosial, Wamensos. Sehingga di periode kedua ini, Presiden Jokowi telah memanggil 16 wakil menteri di skuad kabinetnya dan tentunya menambah punggawa yang wajib dibiayai oleh negara. Bukan iri, tapi prihatin. Karena dengan semakin bertambahnya personel yang masuk kabinet, maka beban negara untuk menggaji mereka akan bertambah. Sementara hasil yang diperoleh belum tentu sesuai dengan beban yang dikeluarkan oleh negara. Bahkan bisa berpotensi semakin menimbulkan banyak riak-riak dan perdebatan saat rapat. Karena usulan menteri belum tentu seia dan sekata alias sepemikiran dengan wakil menterinya. Plus staf khusus yang tupoksinya sejauh ini belum jelas dan tidak memberikan kontribusi nyata untuk negara. Perlu diperhatikan apa yang pernah dibeberkan oleh Adriana Pitupulu, politikus senior yang juga aktivis 98 ini pernah curhat bahwa di sekitaran istana itu mengerikan, banyak konflik kepentingan antara satu sama lain. Presiden Jokowi masih tetap menjadi aktor utama walaupun di periode kedua ini. Dengan belusukan gaya khasnya yang tidak lelah menjelajahi seluruh daerah di tanah air kita ini, dari pulau ke pulau, beliau tetap kunjungi, membuat seakan-akan tugas wakil menteri dan staf khusus tidaklah ada apa-apanya. Gaya Presiden Jokowi yang tidak suka berleha-leha di kursi kepresidenan yang dia miliki membuat kabinetnya seakan-akan kegemukan. Namun tentunya kebijakan untuk memanggil 16 wakil menteri bukanlah tanpa alasan kuat. Pasti memang sangat dibutuhkan, bukan untuk menyenangkan pihak-pihak yang mendukungnya atau bukan pula untuk mendulang dukungan alias kepentingan politik. Bukan itu. Tentunya kebijakan mendatangkan wakil menteri di kabinetnya adalah memang karena urgensi untuk memperlancar pelaksanaan tugas menteri sebagai pembantu presiden di bidangnya masing-masing. Sebagai contoh, peran wakil menteri sosial sangat krusial untuk menyelesaikan atau membackup pekerjaan rumah menteri sosial yang kini dijabat oleh Tri Risma Harini yang kinerjanya 11-12 lah sama Presiden Jokowi. Mantan wali kota Surabaya ini kita kenal sebagai sosok pekerja keras yang tidak suka duduk manis di kursinya. Beliau adalah orang yang paling suka berselancar ke seantero tanah air, memastikan bansos yang dikelola oleh kementeriannya tepat sasaran. Temuan bansos tidak tepat sasaran di Pekalongan, Bekasi, dan daerah lain menjadi bukti kuat bahwa Bu Risma benar-benar turun ke lapangan, bukan hanya duduk manis menerima laporan. So, ketika Bu Risma turun ke lapangan, siapa yang akan bekerja di meja Kementerian Sosial? Sehingga wajar apabila Presiden Jokowi menempatkan partner
jadi wakil Kementerian Sosial yang bekerja mengurusi administrasi di meja Bu Risma. Namun, siapakah yang cocok jadi partner Bu Risma di Kemensos? Tentunya diharapkan orang yang tepat dan bisa bekerja sama dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Sosial. Pada akhir 2020 lalu, ada 5 wakil menteri yang dilantik Presiden Jokowi setelah terbitnya Keputusan Presiden atau Kepres 76/M/2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan wakil menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. 5 wakil menteri tersebut adalah Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Pahala Masuri sebagai Wakil Menteri BUMN, Dante Saksono sebagai Wakil Menteri Kesehatan, Umar Sarif Hiaris sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, dan Harfiq Hasnul sebagai Wakil Menteri Pertanian. Siapapun nanti yang jadi wakil menteri sosial, itu adalah hak prerogatif presiden dan pengangkatan wamen ini pastinya sudah melalui pertimbangan dan perencanaan yang matang dan urgensi sifatnya. Semoga para wamen yang dilantik mampu bekerja sesuai dengan visi misi presiden, bekerja di balik layar demi kesuksesan tujuan dari pemerintahan Presiden Jokowi. Artikel ini ditulis oleh Cesar Naibaho di kompasiana.com. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.